Mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-13. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Semua membaca sekali. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Ingat pemimpin-pemimpin yang menyampaikan firman kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contoh iman mereka. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk semua perintah, semua nasihat, semua janji dan semua firman yang Tuhan ajarkan kami minggu demi minggu, ayat demi ayat, untuk menanam kebenaran di dalam hati manusia yang Kau cipta menurut peta dan teladan untuk hidup bagi Tuhan sendiri. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus, Roh yang telah mewahyukan para nabi dan para rasul menulis perjanjian lama dan perjanjian baru, sekarang juga memberikan pencerahan ke dalam hati kami, sehingga kami dibawa kembali kepada firman-Mu, sehingga rasio kami kembali kepada kebenaran, emosi kami kembali kepada kasih-Mu yang kudus, dan kehendak kami kembali ke dalam rencana Tuhan yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus, berkati dan urapi hamba-Mu yang hina ini. Dalam nama Yesus Kristus pula kami memanjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, yang lalu kita telah berbicara, janganlah engkau menjadi hamba dari dosamu, dan jangan engkau lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membuang kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Yang kita perlukan tidak pernah Tuhan lupakan. Jikalau kita kelihatan menjadi memundur, menjadi kekurangan di hal-hal tertentu, itu adalah saatnya Tuhan lepas tangan untuk mendidik kita bagaimana berdikari, mendidik kita bagaimana mengikuti Dia dengan iman, bukan dengan hal-hal yang kelihatan. Namun pada saat Dia melepaskan tangan, tidak berarti Dia melepaskan matanya, karena Dia lebih memerhatikan setiap langkah yang kita tempuh. Saudara-saudara, semua orang yang beriman kepada Tuhan dipelihara oleh Tuhan, dan mereka akan menemukan Tuhan di dalam kekekalan dengan sukacita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan sesudah ini, hari ini kita masuk ke dalam ayat selanjutnya yang berkata, engkau harus mengingat pemimpin-pemimpin yang pernah membawa firman kepadamu. Nah saudara-saudara, ini merupakan satu hal yang selalu dilupakan oleh orang Kristen, yaitu mereka sedang mendapatkan anugerah sola gratia, dan mereka kira tidak perlu kita mengingat akan manusia yang dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, di sini diperintahkan, ingatlah orang-orang yang memimpin kamu, yang membawa firman kepada kamu, dan perhatikan orang-orang itu akhir hidup mereka bagaimana, dan teladanin, menyontoh iman yang ada pada mereka. Di sini mengandung 3 perintah. Pertama, pemimpin-pemimpin. Nah saudara-saudara, saya suka membedakan pemimpin dan penguasa. Pemimpin bukan penguasa. Penguasa bukan pemimpin. Pemimpin mempunyai contoh dan teladan karakter yang boleh diingat berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu tahun. Mereka memimpin dengan watak, dengan kelakuan, dengan hidup, dengan karakter yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya pemimpin. Penguasa lebih interest kepada kuasa wenang-wenang yang berada di dalam tangannya. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia ini kita harus membedakan 2 macam orang. Semacam orang pemimpin, semacam orang penguasa. Dua-dua berada di atas, dua-dua berada di depan, tapi sifatnya berbeda sekali. Di mana satu organisasi, satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, banyak pemimpin, bahagialah rakyat itu. Banyak penguasa,
cilakalah rakyat itu. Saudara-saudara, pemimpin selalu berada di dalam kesulitan, berjuang dari nol sampai menjadi ada, dari susah sampai lancar, dari liku-liku sampai lempang. Saudara-saudara, itu pemimpin. Pemimpin mereka mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut, kesusahan, kekacauan, kepicikan daripada orang-orang yang dipimpin. Itu namanya leader, not ruler. Ruler bukan leader, leader bukan ruler. Saudara-saudara, pemimpin-pemimpin harus dihargai, pemimpin-pemimpin harus diingat, pemimpin-pemimpin harus diikuti teladan mereka. Saudara-saudara, setiap zaman pada waktu kesulitan menimpa satu negara, satu bangsa, maka timbullah pemimpin-pemimpin yang agung. Pemimpin-pemimpin yang agung, mereka tidak menghiraukan untung rugi sendiri, tidak menghiraukan mati hidup sendiri, tidak menghiraukan aman bahaya sendiri. Mereka berjuang melintasi jalan yang penuh dengan duri. Mereka melintasi lautan yang ombaknya besar. Mereka melintasi gunung yang berapi. Mereka melintasi segala jurang yang sulit. Saudara-saudara, karena mereka mengetahui ada hari depan. Saudara-saudara, siapakah pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mempunyai lencana seluruh badankah? Bukan. Pemimpin adalah orang yang melihat sebelum orang lain melihat ada hari depan, lalu membawa zamannya menuju kepada zaman yang baru. Itu pemimpin. Saudara-saudara, jikalau seorang pemimpin tidak melihat apa yang menjadi kemungkinan di depan, itu tidak mungkin menjadi pemimpin. Saya suka membicarakan hal semacam ini kepada murid-murid yang hanya mementingkan akademik, gelar, tapi tidak mengetahui apakah tugas kita di zaman ini. Saudara-saudara, jikalau kita melihat mara bahaya sudah mengeliling dan menimpa kita, dan kita tidak menemukan janji Tuhan membawa kita terobos semua kesulitan ini, dan ada tanah Kanaan, ada janji yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita belum pernah mungkin menjadi pemimpin. Saudara-saudara, seorang pemimpin mempunyai mata lebih tajam dari orang biasa. Seorang pemimpin melihat sesuatu yang belum dilihat oleh orang lain. Peribahasa Tionghoa mengatakan, Zhong Shui Tu Xing, Zhong Zhu Tu Qing. Dia peribahasa Tionghoa ini mengatakan, semua tidur, aku bangun. Semua kotor, aku bersih. Itu pemimpin. Saudara-saudara, jika semua lagi tidur, enak, nyenyak, hanya puas di dalam keuangan, di dalam seks, di dalam kenikmatan duniawi, maka ada seseorang mengatakan, tidak, saya harus bangun. Saya harus dengan cerdas, dengan alert, dengan sungguh-sungguh peka pimpinan Tuhan. Dia bangun pada waktu semua tidur, dia jadi pemimpin. Jika pada waktu semua itu kotor, semua korupsi, semua mau diberikan segala sesuatu dari iblis, akhirnya dicemarkan jiwanya, dia mana tidak, aku berkata tidak kepada iblis, saya hanya bersih menjaga hatiku kepada Tuhan. Itu bisa jadi pemimpin. Dunia ini banyak orang pintar, sedikit orang agung. Dunia ini banyak orang yang mengerti pengetahuan sebanyak-banyaknya, sedikit yang menjaga hatinya sesuci-sucinya. Saudara-saudara sekalian, jikalau hatinya suci, motivasinya murni dan berarah hanya kepada Tuhan, dan dia melihat apa yang Tuhan janjikan pada hari depan, dia harus dijadikan pemimpin. Saudara-saudara, sebab Tuhan memberkati orang seperti ini. Para nabi, para rasul, para tokoh-tokoh di dalam sejarah gereja, para bapak-bapak gereja, misioneri-misioneri yang agung, mereka semua mempunyai pandangan seperti ini. Mereka melihat kemungkinan daripada ketidakmungkinan. Mereka melihat ada berlian di tengah-tengah pasir. Mereka melihat ada kemungkinan-kemungkinan yang diejek oleh orang lain, yang dianggap itu adalah mustahil. They are doing mission impossible. They see something not seen by others. Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai mata yang tajam, hati yang bersih, kaki yang sempit tapi larinya cepat. Mengapa kaki sempit? Karena selain kehendak Tuhan, selain jalur yang ditetapkan, tidak mungkin saya menyeleweng. Itu pemimpin. Saudara-saudara, orang-orang semacam ini yang dipakai Tuhan untuk merubah zaman. Orang semacam ini yang dipakai Tuhan untuk menentukan arus.
orang semacam ini yang membuat seluruh manusia mempunyai langkah-langkah yang benar kepada hari depan. Saudara-saudara, dan gereja didirikan oleh orang yang mempunyai jiwa pemimpin, bukan jiwa penguasa. Karena pemimpin-pemimpin yang agung, setelah semua jadi, dia mundur. Dia tidak mau kuasa. Dia tidak perlu lagi sesuatu otorita untuk berada di tangannya. Lain dengan penguasa. Penguasa-penguasa lebih interest kepada organisasi, lebih interest kepada kekuasaan di dalam tepuk tangannya, lebih interest kepada bagaimana mengatur, bagaimana memerintah, bagaimana menginjak-injak orang lain. Itu penguasa. Penguasa bukan pemimpin, pemimpin bukan penguasa. Penguasa selalu merusak, pemimpin selalu membangun. Saudara-saudara, pemimpin berjiwa konstruktif, penguasa berjiwa destruktif. Saudara-saudara, di sini perbedaannya. Satu bangsa, satu negara, satu masyarakat, satu gereja, satu gerakan sama. Selalu pemimpin menggerakkan sesuatu sudah jadi direbut oleh penguasa. Saudara-saudara, penguasa-penguasa tidak mau bekerja berat. Dia tidak berani menghadapi kesulitan. Dia tidak melihat kemungkinan-kemungkinan. Tunggu jadinya. Itu sebab murid-murid sekolah teologi perhatikan. Kalau engkau cuma mau, saya sudah lulus, dikasih satu gereja yang besar, gaji yang besar, rumah AC, mobil yang bagus, gaji yang cukup besar, maka saya aman, saya mau menjadi hamba Tuhan. Silakan out. Saudara-saudara, saya akan bikin hamba Tuhan di sini agak sulit permulaannya. Dan saya mau melihat bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mengabar Injil, bagaimana memenangkan jiwa-jiwa. Saudara-saudara, orang menjadi Kristen bukan karena hanya dilahirkan kekristenan. Orang dilahirkan berkeluar Kristen perlu juga pertobatan. Yang membuat mereka pertobat mungkin bukan papa mamanya, tetapi ada orang yang membawa mereka, memberikan pengenalan firman Tuhan, sampai mereka betul-betul menerima Injil. Saudara-saudara, re-evangelization is very needed in the Christian society. Orang yang dilahirkan dari keluarga Kristen kira saya sudah Kristen. Tidak. Itu mantan ketua sinode daripada Gemim pada waktu tahun 66 bicara kepada saya. Dia datang sendiri ke tempat saya. Begitu rendah hati, orang itu besar. Gerejanya 600.000 lebih anggota seluruh sinode. Jadi orang yang rendah hati, dia datang. Pak Stephen Tong, mungkin tidak kami mengundang engkau kembali ke Minahasa mengadakan re-evangelisasi. Apa maksud itu re-evangelisasi? Kita sudah diinjili beratus-ratus tahun, lebih dari 100 tahun menjadi orang Kristen. Tapi generasi ketiga mempunyai kebudayaan Kristen tapi tidak mempunyai Injil. Mereka mengenal apa itu ke gereja, mereka mengenal apa itu membaca kitab suci, tapi mereka tidak tahu apa maksud betul-betul kita menjadi orang Kristen harus berjuang dan menginjili orang lain. Perlu diinjili kembali. Saya bilang mari kita berdoa untuk hal ini. Waktu itu saya masih umur 36, saudara-saudara. Dan seorang ketua sinode dari salah satu sinode yang terbesar di Indonesia datang sendiri bicara seperti hal ini, saudara-saudara. Tetapi setelah saya kembali dari Manado, berapa bulan kemudian dia meninggal dunia. Saudara, re-evangelization. Apa sebab? Karena sudah Kristen, sudah perlu diingatkan terus. Anaknya perlu diinjili lagi. Jikalau orang Kristen dilahirkan di dalam keluarga Kristen, otomatis menjadi Kristen. Maka Billy Graham berkata, orang yang dilahirkan di dalam garasi otomatis jadi mobil. Saudara-saudara, tak ada. Saya menjadi orang Kristen karena saya menerima Tuhan. Engkau menjadi orang Kristen karena engkau menerima Injil. Keputusan bertobat menerima Injil itu adalah peristiwa yang terjadi pada setiap orang sendiri keputusannya. Maka perlu diinjili lagi. Orang yang lulus sekolah teologi, pintar teologi, tidak mau menginjili orang lain, bagaimana menjadi hamba Tuhan? Paulus, teolog terbesar, rasul yang paling berkuasa, menginjili orang lain. Dia adalah orang paling mengerti firman Tuhan, dan dia adalah yang paling rajin mengabarkan Injil. Tidak ada seorang Kristen berhak mengatakan, saya tidak bakat penginjilan, maka saya tidak usah menginjili. Tidak ada seorang lulusan sekolah teologi berhak mengatakan, saya bidangnya literatur, saya bidangnya teologi, saya tidak usah menginjili karena tidak sukses. Engkau melarikan diri dari kewajiban. Setiap orang Kristen harus menginjili, harus memimpin orang lain, membawa orang lain kepada Tuhan, membawa dengan firman,
Waktu engkau menginjili, engkau bisa ditolak, diejek, diumpat, difitnah, dilawan, dibantah, didebatkan. Tapi di situ engkau melahirkan orang. Engkau mempunyai pengalaman bagaimana susah melahirkan. Seorang ibu lebih suka menjadi ibu asrama, langsung mempunyai anak banyak, atau lebih enak menjadi seorang ibu yang melahirkan anak sendiri dengan susah payah? Jawab para wanita. Susah-susah amat melahirkan, sakit sekali. Langsung aja ke asrama, jadi ibu asrama, anaknya 50. Mau? Tidak. Setiap anak perempuan ingin menikah, ingin hamil, ingin melahirkan sendiri. Tahu itu sakit. Kalau tidak tahu, sudah satu kali tahu, anak kedua masih mau. Apa sebab? Biarpun melahirkan itu sakit, tetapi setelah melahirkan itu sukacita tidak bisa diganti dengan yang lain. Jikalau orang-orang mempunyai pikiran seperti ini, mempunyai jiwa seperti ini, gereja itu maju. Saudara-saudara, church grows by genetics, itu tidak sehat. Church grows by migration, itu tidak sehat. Church grows through evangelization, itulah cara yang paling kuat. Saudara-saudara, re-evangelisasi. Kali kedua adalah ketua sinode daripada GPM Maluku datang kepada saya, silakan re-evangelisasi di Maluku. Tidak lama lagi dia mati juga. Saya tidak tahu kenapa beberapa kali ada peristiwa yang penting yang harus kita kerjakan, tapi Tuhan tidak izinkan. Akhirnya Tuhan pimpin saya banyak ke luar negeri. Nah, di sini saya melihat bukan saja Indonesia perlu, banyak negara perlu. Perlu apa? Diinjili. Jikalau tidak diinjili dengan kembali dengan baik, di dalam 2-3 generasi, gereja-gereja akan menjadi seperti Eropa. Sekarang Eropa gedungnya besar, katedral-katedral yang besar, hanya untuk potret, hanya untuk turisme, tapi yang ikut kebaktian sedikit sekali. Karena apa? Semangat itu sudah tidak ada. Injil sudah lepas. Kemudian Tuhan sudah dipindahkan. Itu namanya post-Christian era. Saudara-saudara, jadi kita penting kembali kepada ayat ini. Yang memimpin engkau, ingat. Yang membawa firman kepada engkau, ingat. Saudara-saudara, ingat apa? Ingat bagaimana mereka mengerjakan itu. Ingat bagaimana gereja didirikan. Ingat bagaimana Injil diberitakan. Ingat bagaimana orang kafir dibawa kepada Tuhan. Ingat bagaimana mempertobatkan orang lain. Saudara-saudara, ini semua harus diingat kembali, ingat kembali, lalu diteruskan. Repeat and repeat again. Saudara-saudara, saya masih ingat pada waktu lulusan pertama, itu Dr. Mooneyham berteriak-teriak, "Do it again, Lord. Do it again, Lord." Dengan teriakan dari hati sedalam-dalamnya, mengajak seluruh dunia, pemimpin-pemimpin gereja, minta kepada Tuhan, Tuhan kerjakan lagi. Apa yang kau pernah kerjakan pada abad 15, abad 16, abad 18, abad 19, kerjakan lagi di dalam zaman kita. Saudara-saudara, mengapakah kita pernah melihat orang-orang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi bukan zaman ini? Mengapa kita melihat orang-orang barat dipakai Tuhan, bukan orang Indonesia? Mengapa kita melihat kota-kota lain diberkati luar biasa, bukan Jakarta? Mari kita dengan iman yang sama. Tuhan dari Berdial Moody, Tuhan dari kita juga. Tuhan dari Billy Sunday, Tuhan dari kita juga. Tuhan dari Billy Graham, Tuhan kita juga. Tuhan dari George Whitefield, Tuhan kita juga. Tuhan dari Augustine, Tuhan dari Calvin, Tuhan dari Martin Luther, juga Tuhan dari Stephen Tong. Amin. Kenapa kita berada, do it again, Lord, in my time, in my country, in my age. Do it again, Lord, in my city, in Jakarta. Saudara-saudara, jadi kita mengingat kembali bagaimana dulu orang memimpin engkau. Saudara-saudara, merebut kuasa tidak ada arti. Mempunyai gengsi menjadi ketua, menjadi apa, menjadi pimpinan besar, tidak ada arti apa-apa. Yesus di dunia tidak pernah menjadi pemimpin organisasi apapun. Membawa kawannya tidak ada classroom. Tidak seperti sekolah teologi sekarang. Di tengah jalan, di sawah, di bukit, Yesus tidak beli satu bangunan, beli satu rumah lalu di dalam memimpin. Dia adalah pemimpin, dia bukan penguasa. Yesus Kristus tidak pernah menjadi seorang yang penting di Sanhedrian.
Dia tidak pernah menjadi orang penting di dalam bidang society, di dalam bidang pendidikan, di dalam apapun. Dia adalah seorang pimpinan di dalam merangsang jiwa manusia untuk mengingat firman Tuhan, membawa manusia bertobat meninggalkan dosa, menjadikan manusia kembali ke dalam kerajaan Allah. Dari kalimat pertama, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kamu. Itu adalah cara Tuhan memimpin. Saudara-saudara, pemimpin-pemimpin itu yang betul-betul menanam sesuatu, yang betul-betul menjadi satu contoh semangat, yang betul-betul menjadi teladan pengorbanan diri. Mari kita ingat terus, ingat. Saudara-saudara, setiap kali kalau saya sampai satu tempat ada kesempatan, saya pergi ke kuburan orang-orang yang penting. Saya suka pergi, baik di luar negeri, baik di dalam negeri. Saya pada waktu berada di Irlandia, saya pergi ke kuburan St. Patrick. Pada waktu saya berada di Macau, saya pergi ke kuburan daripada Morrison, misioner pertama daripada Protestan ke Tiongkok. Pada waktu saya berada di tempat Sangi, berada di Manado, saya pergi ke kuburan-kuburan misioner yang mati syahid. Saudara-saudara, untuk apa? Untuk mematuhi apa yang dikatakan di sini. Ingatlah mereka yang memimpin kamu. Saudara-saudara, coba baca riwayat-riwayat mereka yang pertama-tama datang mengabar Injil di Tiongkok, yang berada di Burma, Judson. Saudara-saudara, engkau mengingat akan David Brainerd, mengingat akan Livingstone, mengingat akan City Start, mengingat akan Hudson Taylor. Ingat akan riwayat-riwayat orang yang memimpin bangsa ini kepada Kristen, memimpin Jabal ini kepada Kristen. Ingatlah Normanson, ingatlah Moffat, ingatlah Livingstone, ingatlah semua orang yang memimpin. Ingatlah mereka yang memimpin kamu, dan ingatlah mereka bagaimana membawakan firman kepada kamu. Saudara-saudara, sekarang saya akan tanya kepada saudara, lebih banyakkah orang Kristen jadi Kristen hanya karena dilahirkan di keluarga Kristen, atau lebih banyak orang Kristen yang menjadi orang Kristen karena dipimpin oleh orang Kristen yang lain kepada Tuhan? Nah, ini menentukan hari depan gereja bagaimana. Sekarang saya langsung mengecek di sini, siapa yang menjadi orang Kristen tak pernah dibawa orang lain, tapi karena keluargamu Kristen, engkau Kristen. Coba ajukan tangan. Yang dilahirkan dia berkeluarga Kristen, menjadi Kristen, ajukan tangan. Tangan diturunkan. Tanya pertanyaan kedua, siapa yang tadinya tidak Kristen, ada orang Kristen membawa engkau, menginjil engkau, akhirnya engkau menjadi Kristen? Coba ajukan tangan. Oh, lebih banyak. Yang lain apa? Belum Kristen. Begitu. Saudara, waktu saya ada di Hong Kong, saya tanya pertanyaan ini. 80% orang angkat tangan menjadi orang Kristen karena dipimpin oleh orang lain. Akhirnya dia yang bukan Kristen menjadi Kristen. Oh, saya ingin nangis karena saya melihat itu ada hari depan yang baik. Zaman ini masih banyak orang ingin memimpin orang, yang berkorban, ditolak, diejek, tetap memimpin orang. Itu perlu sekali. Gereja sangat tergantung orang-orang ini, bukan pendeta-pendeta saja. Saudara-saudara, jika kita mempunyai pendeta-pendeta yang pintar, tapi kita tidak mempunyai jiwa-jiwa yang mencintai orang kafir, membawa mereka kepada Tuhan, gereja tidak bertumbuh. Saudara-saudara, mari kita sesuaikan diri dengan apa yang diajari Alkitab. Ingatlah apa yang mereka pimpin kepada engkau. Saya sendiri memberikan kesaksian, dan jarang saya saksi keluarga saya bagaimana menjadi orang Kristen. Dulu keluarga kita tak pernah satu orang Kristen. Dari generasi-generasi, berpuluh-puluh generasi, tak pernah orang Kristen. Ayah saya hanya 1 tahun sebelum meninggal dunia mengenal Kristus. Dia seorang yang hebat luar biasa. Dia diundang, dipanggil doktor perdagangan, dan dia menjadi ketua daripada Fuzhou Tongxianghui, satu society. Dia diundang dari Tiongkok menjadi salah satu itu kuasa atau manajer yang terbesar dari 2 maskapai yang terbesar di Asia Tenggara. Satunya Qian Guan, Kue Hotong. Satu Kue Hotong, satu Qian Guan, raja gula yang mempunyai pengaruh seluruh Asia Tenggara. Dia diundang. Dan dari dia punya papa, beberapa generasi terkenal orang yang sangat uhau, sangat hormat kepada orang tua. Sehingga dari raja di Beijing mengirim figura yang besar, taruh di rumah saya pada waktu saya kecil di Tiongkok. Itu San Xiaotang, keluarga yang terkenal, hormat kepada orang tua. Sehingga papa saya secara perdagangan, secara sastra, secara bahasa, dia bicara 10 macam bahasa. Papa saya.
6 bahasa dengan 4 dialek. Dia bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Tiongkok, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. 6 macam ini. Ditambah lagi dengan bahasa Fuzhou, Hokkien, lalu itu Mandarin dan Shanghai. Kanton. Dia menguasai belasan bahasa. Orang yang pintar luar biasa. Tetapi mama saya dari kecil cuma sekolah Belanda sampai Milo, saudara-saudara, Holland spreken. Karena nenek saya yang pihak perempuan ini aneh. 3 anak, 1 sekolah Tionghoa, 1 sekolah Indonesia, 1 sekolah Belanda. Anak 3 anak perempuan kasih sekolah lain-lain. Nah giliran mama Belanda. Jadi mama saya itu tahunya bahasa Belanda. Tapi umur 17 dipaksa nikah. Sudah 17 nikah saja. Nikah sama papa saya. Tapi baik juga kalau tidak ada saya kan. Lalu dibawa pulang. Dibawa pulang ke Tiongkok, melahirkan anak semua di situ. Lalu sesudah lahir 8 anak. Tadinya 10, 1 mati, 1 kasihkan orang lain. Sudah 8 anak, terus sudah selesai lahir semua, papa saya mati. Papa saya mati, terus mama saya pikir-pikir, dia dilahirkan di Jogja, bawa semua anak kembali ke Indonesia. Ini adalah sedikit riwayat keluarga saya. Dan sebelum papa saya mati itu, ada orang Kristen yang tua perempuan datang ke rumah kita, mari dengar firman Tuhan, menerima Injil, ikut kebaktian. Nah mama saya ini iya. Ini orang Tionghoa biasanya sopan tambah tak jujur. Iya, terima kasih. Ada kebaktian kebangunan, silakan datang. Pasti apa? Pasti tidak datang. Silakan terima Yesus. Baik apa? Kamu baik, kamu punya. Saya baik, saya punya. Agamamu baik, agamamu juga baik. Kami orang yang menyembah berhala, ancestor worship. Orang yang sudah bergenerasi-generasi begitu patuh kepada orang tua. Sekarang kok jadi orang Kristen. Itu berarti menjual kebudayaan. Itu berarti membunuh akan hubungan daripada nenek moyang kepada kita. Tidak mungkin itu. Tetapi sopan sekali. Silakan datang ke gereja. Iya. Nanti malamnya pasti. Tidak pernah datang. Bagaimana diundang, tidak pernah datang. Lambat laun sopannya hilang. Karena sabar ada batasnya kan. Orang itu datang lagi. Mama bilang, sudahlah, mulai hari ini tidak usah datang lagi. Kau percaya kau punya Yesus, saya percaya saya punya nenek moyang. Kau percaya kau punya agama, saya percaya saya punya agama. Diusir. Mama saya usir orang itu. Orang tua itu diusir, malu sekali. Dia bilang, oke, kalau begini saya tidak datang lagi. Ternyata engkau bukan mau menerima. Biasanya engkau baik sama saya. Iya. Ternyata bukan jujur. Ya sudah, saya tidak usah datang lagi. Diusir pulang. Sudah diusir pulang, mama saya rasa bebas. Tidak lagi diganggu si Kristen yang rewel sekali. Yang cerewet-cerewet habis datang Injil lu berdosa macam-macam. Orang baik-baik kok berdosa apanya? Tetapi Tuhan bekerja. Tidak lama kemudian salah seorang kakak saya sakit keras. Sakit keras itu panasnya luar biasa tingginya. Lebih dari 40 derajat. Terus bersambung 27 hari. Makan obat apa saja tidak sembuh. Kakek saya itu mempunyai apotek yang besar di kota Amoy. Kita orang yang terkenal. Jadi obat ini dicoba, jadi obat itu tidak mampat, obat apa tidak sembuh. Akhirnya mulai gelisah. Mama saya gelisah, tanya ini, tanya itu. Tidak ada dokter bisa sembuhkan. Tidak ada penyakit, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Mama saya pergi ke Kelenteng. Waktu ke Kelenteng, di situ mendapatkan satu undian mengatakan, kalau anak mau sembuh, mesti berpesta 48 meja di rumahmu untuk minta kepada dewa supaya dia disembuhkan. Nah saudara coba tanya, rumah saya itu besar, belasan kamar. Tetapi siapa yang mempunyai 48 meja? Coba angkat tangan di rumahmu. Mau sewa meja di mana? Mau bikin di mana? Wah ini tidak mungkin lah. Itu untuk memberikan makanan kepada dewa-dewa 48 meja. Mama saya bilang, enggak, sudah enggak. Tetapi kalau begini mati dong anak. Mati apa boleh buat? Memang sudah wayahan mati. Dia tunggu-tunggu waktu paling sulit, paling susah. Orang tua itu datang lagi. Yang diusir itu datang lagi.
Waktu dia datang lagi, mama saya sekarang sangat sulit. Sudah usir dia kok datang lagi. Tapi kalau datang lagi untuk apa? Mungkin Tuhan dia itu kuasa. Mungkin juga ya mau, ya tak mau, ya malu, ya perlu. Waduh. Akhirnya orang itu bilang, ada kesulitan apa yang perlu saya doakan? Dah. Bolehkah saya masuk? Silakan masuk. Orang kalau perlu rendah hati sedikit kan. Kenapa engkau kelihatan mukanya murung? Anak saya sakit. Sudah berapa lama? Sudah 28 hari. Sakit apa? Panas sekali. Saya doakan dia. Ya, oke lah, doakan. Sekarang mengizinkan doa. Lalu orang itu baca kitab suci, selesai. Mari kita berdoa. Tunduk kepala, tutup mata. Nggak kira-kira panjang doanya. Ini loh orang Kristen, panjang doanya. Mama saya tidak tahu itu doa itu apa. Kenapa mesti berapa panjang? Jadi dia berkata, waktu orang tua itu doa, saya ngintip. Waktu pertama kali saya kira sudah selesai, buka, belum selesai, saya tutup lagi. Lalu kedua kali buka lagi, belum selesai, tutup lagi. Ketiga kali waktu sudah buka, sudah selesai lama katanya. Tidak tahu. Dia ada kesan apa? Cuma kesan itu orang baik. Dulu ternyata undang-undang saya ke gereja menjadi orang Kristen, padahal hatinya baik. Di dalam doanya, Tuhan berkati anak ini, kasihan dia supaya dia cepat sembuh, Tuhan letakkan tangan atas. Itu semua kalimat baik. Ya sudah, terima kasih, orang itu pergi. Sorenya anak ini sembuh, sama sekali turun panasnya, sudah sembuh. Mama saya rasa heran, ini kebetulan atau kuasa Tuhan. Tidak lama lagi orang itu datang. Bagaimana anakmu? Oh sudah sembuh. Kapan? Sore itu. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu dipuji untuk apa? Mama saya tidak ngerti. Kalau gini ikut saya ke gereja yuk. Enggak, saya tidak mau ke gereja. Kalau tidak boleh anaknya saya bawa. Boleh, kalau anak mau bawa boleh. Jadi anak bawa. Tidak apa-apa saudara-saudara. Kalau domba itu tidak mau menyeberang sungai, anaknya digendong dulu, nanti ibunya ikut. Kalau tidak boleh, anak saya boleh. Kalau anak dibawa boleh. Kita pergi ke sekolah minggu. Saya, kakak saya pergi ke sekolah minggu. Pulang nyanyi. Papa saya heran, kok nyanyi? Nah, dia tidak pernah ngerti musik. Dia tidak pernah berbakat musik, tidak pernah berlatih musik. Nah ini anak kok pulang dari gereja nyanyi apa? Sini nyanyi. Terus kakak saya yang namanya Kaleb Tong nyanyi, Yesus cinta padaku, na. Kenapa tahu? Sebab kitab suci mengatakan. Loh ini apa? Coba sini. Nah ini apa? Nah ini kan 3, 4. Kok bisa jadi mi fa do? Ini 1, 2 kok jadi tuturi? Apa ini nyanyi? Coba baca. Do re mi. Bukan 1, 2, 3. Papa saya tidak ngerti musik. Papa saya kalau hidup sampai sekarang dan tahu saya bukan sedang mengerti musik, bisa pimpin oratoria, dia kaget mati lagi dia. Melalui iman kepada Tuhan, keluarga ini berapa besar perubahan, tidak bisa dinilai. Saudara-saudara, di dalam keluarga saya sekarang, Solomon Tong, conductor of symphony orchestra, saya pendiri Jakarta Audio Society. Lalu anak kita semua bisa main piano dan alat musik. Itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa besar. Perubahan. Keluarga melalui anugerah Tuhan itu berubah. Lalu saudara-saudara, lalu anak-anak pergi. Papa pikir baik juga ya, coba dengar-dengar, tidak usah percaya, tidak apa-apa, pergi dengar. Akhirnya dia menerima Tuhan. 1 tahun kemudian dia meninggal dunia. Nah saudara-saudara, keluarga ini tidak melupakan Tuhan. Dan saya sekarang tidak tahu lagi orang yang membawa keluarga kami menjadi orang Kristen, orang itu di mana? Sudah mati lama. Itu adalah terjadi 61 tahun yang lalu. Ada seorang tua yang umur 50 lebih. Kalau dia masih hidup berarti sekarang sudah umur 100 lebih. Tak tahu di mana. Saya tidak bisa terima kasih kepada dia. Setiap kali membaca ayat seperti ingatlah orang yang memimpin kamu. Ingatlah mereka yang memberitakan firman kepada kamu. Hati saya terharu. Saudara-saudara, cara Tuhan membuat kita yang tidak kenal dia menjadi orang Kristen beda-beda.
Di Efesus pasal 1 ayat 6, 7, 8 dikatakan, dengan anugerah yang limpah dan dengan bijaksana yang penuh Dia memimpin kita kepada anugerahnya, sehingga kita mengenal, sehingga kita menjadi orang Kristen. Ada orang menjadi Kristen karena disembuhkan penyakitnya. Ada orang menjadi Kristen karena patah hati. Ada orang menjadi Kristen karena dengar musik. Caranya Tuhan membuat kita menjadi orang Kristen berbeda sekali karena kelimpahan daripada bijaksana Tuhan sendiri. Ada orang bisa dikerasi, ada orang tidak bisa. Ada orang harus dilembutin, ada orang mesti diundang makan 10 kali baru jadi orang Kristen. Ada orang mesti marahin baru jadi orang Kristen. Macam-macam. Satu kali saya khotbah di Binjai, itu di Sumatera Utara. Binjai, tengah-tengah jalan Medan ke Siantara, di Binjai, tidak jauh daripada Medan. Saya berkhotbah, banyak orang maju ke depan bertobat di tengah-tengah pintu di belakang saudara. Ketawa-ketawa. Dia mentertawakan kawannya yang maju menerima Yesus Kristus, menghina. Waktu saya mendoakan mereka, setelah saya melihat masih ada orang menghina di luar, saya mengatakan, kau pun perlu bertobat. Hei, yang ketawa-ketawa, dia kaget dia. Dia kira dia menjadi penonton. Sekarang menjadi orang yang dituding. Engkau pun yang di pintu, yang menketawakan orang lain, engkau pun perlu bertobat. Tuhan Yesus mencintai engkau. Dia mencitat langsung lari. Saya tidak tahu kemana cari dia lagi. 9 tahun kemudian saya memimpin di gereja Ketapang di Jakarta. Ada seorang tulis surat, hari ini bagaimanapun saya mesti datang kepadamu, karena saya cari mana alamannya Ketapang. Sebab saya melihat surat kabar ada KKR di Ketapang. Ternyata engkau adalah orang yang pernah menegur saya di Binjai itu. Kau pun perlu bertobat. Kaget. Sudah dia pulang, iya ya saya perlu bertobat. Lalu tobat kemana? Ya tunggu 9 tahun kemudian di Jakarta dia ketahuan ada KKR dipimpin oleh seorang Stephen Tong. Dia datang, betul saya. Akhirnya dia maju ke depan menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen dengan cara apa? Bukan dengan cara seperti apa yang tertulis di buku-buku penginjilan. Tidak, karena Allah mempunyai kelimpahan bijaksana yang luar biasa. Ada orang menjadi Kristen karena ketabrakan, nggak jadi mati menjadi Kristen. Ada orang menjadi Kristen karena kasihnya itu sudah mati, kekasihnya. Baru dia tahu manusia itu begitu pendek umurnya, dia mati. Baru dia menjadi orang Kristen. Cara Tuhan bekerja luar biasa, macam-macam sekali. Dan pada waktu saya sekolah di teologi, orang duduk di sebelah saya, dia bersaksi. Waktu dia bersaksi sambil nangis, dia mengatakan, SMA waktu saya lulus, hari itu di dalam perpisahan terakhir kali kita dibagikan itu diploma SMA. Hari itu hari terakhir di sekolah. Selama 6 tahun di situ itu terakhir. Dan kita setelah jabat tangan pergi, tidak tahu kapan ketemu lagi. Ternyata banyak yang tidak pernah saya ketemu. Nah hari itu ada satu orang membagi traktat, silakan percaya Yesus, dibagikan semua. Seorang perempuan itu setelah lama suka menginjili tapi seperti tidak berhasil. Dia pikir ini hari terakhir, maka dia beli traktat, hari terakhir dibagikan semua kawan sekolah satu. Tetapi pada waktu saya dibagikan itu, dia mengatakan silakan percaya Yesus, ini ada traktat untuk kamu. Saya langsung, apa itu Yesus? Percaya Yesus. Goblok lu, dimarahin. Ini zaman modern tahu. Apa itu Yesus? Terus diuntel, taruh di kantongnya. Sudah taruh di kantong. Orang itu terus nangis. Perempuan itu nangis. Waktu suara nangis dan air mata turun, orang ini heran. Cengeng lu. Gitu aja nangis. Tuh dia pulang. Sesudah dia pulang, sore itu tidak enak. Hatinya terus tidak enak. Malam itu tidak bisa tidur. Karena apa? Karena Roh Kudus berkata kepada dia, engkau berdosa. Lalu dia rasa, kenapa orang baik-baik saya marahin, cengeng lu. Apa itu Yesus? Saya begitu kurang ajar, begitu tidak sopan sama dia. Karena sudah rasa tidak sopan sama orang itu. Lalu mikir orang itu kenapa kok mau ya ngabar Injil kayak ini. Tuh pikir-pikir apa tuh? Kenapa sebelum bisa mesti kasih traktat? Malam itu tidak bisa tidur, jam 2 dia bangun. Jam 2 dia bangun, terus dia cari pakaiannya belum dicuci.
Lalu dia cari untelan itu, masih ada. Terus dibuka, dibaca, akhirnya dia menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara, inilah caranya Tuhan membuat orang itu menjadi orang Kristen. Kenapa harus sekolah di situ? Kenapa ketemu seorang mahasiswa seperti itu? Kenapa hari terakhir dibagi traktat? Kenapa marah-marah sampai akhirnya tidak enak? Kenapa sampai untel-untel? Kenapa dia tidak buang, taruh di kantong? Kenapa hari itu jam 2 kantong masih ada dan kertas belum dibuang dan baju belum dicuci? Ini semua diatur oleh Tuhan. Cara Tuhan menyelamatkan orang dengan bijaksana luar biasa. Kita harus menjadi orang yang taat. Selain kita belajar teknik-teknik, cara-cara secara belajar, kita harus mempunyai hati yang dipimpin oleh Tuhan, supaya seumur hidup menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, dan dia mengatakan, saya sangat mengingat dia. Sayangnya sudah 7 tahun setelah saya lulus dari SMA sampai hari ini, tidak ada kesempatan menemukan dia di mana. Dia mengatakan, saya hanya pikir-pikir, dan foto pun tidak pernah ada foto dari dia. Saya cuma pikir dia itu siapa ya? Itu yang duduk di belakang saya itu anak perempuan. Kenapa kasih saya traktat? Saya harap besok di surga ketemu dia, karena dia memimpin saya. Saudara-saudara, nanti sudah pulang, ingat siapa yang pimpin kamu ya. Nanti sudah pulang, telepon sama dia, terima kasih. Hari ini saya dengar khotbah, perintah Tuhan, ingat mereka yang memimpin aku. Terima kasih sama dia. Dan belajar bagaimana mengabari Injil seperti mereka. Ingatlah mereka yang memimpin kamu, dan ingatlah mereka yang memberitakan firman kepada kamu. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya di Makau pergi ke kuburan daripada Morrison. Di situ saya merenungkan kira-kira 1-2 menit, tidak mau pergi, memikirkan tentang seorang yang datang ke Tiongkok. Sebelum dia ada seorang missionary dari Baptis juga yang namanya Milen. Milen ini berada di Makau, terus masuk Tiongkok. Tapi waktu itu adalah dinasti Qing, emperor yang mengaku Konfusianisme, tidak menerima kekristenan, tolak mentah-mentahan. Siapapun dari kafir, dari luar negeri, tidak boleh masuk daratan Tiongkok. Maka Milen sampai mati di Makau tidak mendapatkan seorang Kristen dari Tiongkok. Dia menginjili terus, tidak mungkin mempertobatkan orang. Kenapa di Makau? Hong Kong itu akhirnya milik daripada orang Inggris. Makau milik Portugis. Di situ orang luar negeri boleh tinggal, tapi tidak boleh masuk mengabari Injil. Dia tunggu di situ menginjilkan orang tua, tapi tidak berjasa, tidak berbuah. Dan waktu dia mati, dia mengatakan, teriakan dengan suara yang sangat sedih. Lalu dia menutup mata. Stone, stone, when are you going to open your door for my Lord? Batu, batu, yaitu Tiongkok, kapankah engkau buka pintu untuk Tuhanku? Dia menangis berteriak, lalu dia mati tutup mata. Cerita itu diberitakan di luar negeri. Akhirnya ada orang lain menyerahkan diri ke Tiongkok mengabarkan Injil, termasuk Thomas Morrison. Pada waktu saya berdiri di muka kuburan Morrison, saya pikir kalau tidak ada orang seperti ini, Injil kapan masuk ke Tiongkok? Kalau tidak ada orang mengabarkan Injil, bagaimana kita menjadi orang Kristen? Saudara-saudara, saya heran ada orang lulusan sekolah teologi bukan saja tidak menginjili, bahkan menghina mereka yang suka menginjili. Orang itu lebih baik jangan jadi hamba Tuhan. You harus guilty, you harus merasa diri berdosa jika engkau tidak menginjili. Cornelius Van Til sampai umur 80 lebih masih sering berdiri di Manhattan, Street of Manhattan, dan di situ membagi traktat kepada orang di kota New York. Saudara-saudara, di El Moody 1 hari tidak memberitakan Injil kepada 1 orang, malam itu dia tidak mau tidur. Saudara-saudara, kalimat ini saya dengar daripada pendeta kita. Kalau saya tidak mengabari Injil, saya rasa tidak tenteram, saya rasa tidak enak hidup di dunia. Harus mengabarkan Injil. Saudara-saudara sekalian, ingat mereka yang membawa engkau, memimpin engkau, membawa engkau kepada Tuhan. Orang semacam dia harus diingat. Bukan saja demikian, Alkitab mengatakan, ingat mereka dan lihat akhir hidup mereka.
Saudara-saudara, lihat akhir hidup mereka. Berarti kalau betul-betul mereka memimpin engkau, jujur tidak jujur, motivasi baik tidak baik, bisa dilihat hidup mereka akhirnya bagaimana. Ada orang yang kelihatan giat sekali melayani Tuhan, tapi tidak benar. Akhirnya hidup tidak beres. Akhir hidup mereka sangat cilaka. Dan ada orang yang memimpin orang lain dengan sungguh-sungguh motivasi baik, hidup mereka sampai akhir dipimpin oleh Tuhan. Nah, saya sekarang akan mengingatkan saudara tentang satu hal. Missionary yang tua jangan dilupakan. Banyak gereja cuma tahu waktu pemuda-pemudi melayani Tuhan dipakai, sesudah tua dibuang. Pendeta-pendeta tua yang dibuang dilupakan oleh gereja-gereja banyak sekali. Satu kali saya berada di Philadelphia, ada seorang mengatakan, maukah aku bawa engkau ke satu tempat? Tempat itu tempat yang lain sekali sama tempat lain. Saya bilang, apa sih? Philadelphia saya tahu kok. Itu Fine Art Museum saya tahu. Itu Independent, itu Bell saya tahu. Itu banyak hal yang paling penting saya tahu. Dia bilang tidak. Saya bawa engkau ke satu tempat yang lain dengan tempat lain. Tempat mengumpulkan missionary tua yang sudah dilupakan oleh orang. Oh, ini saya mau. Saya mau lihat. Lalu mobil bapak saya pergi melihat seorang yang sudah umur 84, tua sekali. Istrinya lebih 4 tahun dari dia, 88. Yang dulunya berada di Tiongkok, daripada missionary orang barat di Tiongkok melayani lebih daripada 30 tahun. Sekarang pulang di situ masih tulis-tulis surat untuk menganjurkan orang menjadi orang Kristen. Tua luar biasa. Dan mereka mengatakan di sini masih banyak missionary yang sudah dilupakan oleh orang lain. Mereka dikumpulkan. Waktu mereka pergi ke Asia, mereka pemuda-pemudi. Waktu mereka pulang, orang di Amerika tidak kenal. Yang kenal sudah mati. Yang belum mati tidak kenal. Nah, mereka hidup tersendiri luar biasa. Saudara-saudara, saya mulai menimbulkan satu perasaan. Perlu kita mengingat mereka yang dulu memimpin kita. Dan terakhir di sini katakan, teladani iman mereka. Iman kepercayaan mereka teladani. Bagaimana mereka bersandar kepada Tuhan. Bagaimana mereka ingat akan anugerah Tuhan dan melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau teladani mereka. Saya tidak ada waktu menyelesaikan ayat ini karena ini 3. Saya cuma bicara satu. Ingat. Sudah ingat, lalu lihat. Sudah lihat, lalu menyontoh. Teladani mereka. Saudara-saudara, beberapa tahun ini akhir saya mulai mikirkan dulu-dulu yang membuat saya bertobat siapa pendetanya. Dan akhir mereka bagaimana. Di dalam saat tertentu yang kesulitan bagaimana mereka berjuang. Saya mau belajar iman mereka. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh, dari pemimpin-pemimpin, dari orang yang beriman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang kita sudah dengar. Berdoa supaya Tuhan membangkitkan kita menjadi orang yang berjiwa pemimpin dan penginjilan. Berdoa supaya kita mengingat mereka yang pernah memimpin kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari ini kami boleh menjadi orang Kristen, berdiri di hadapan Tuhan. Kami boleh melihat hidup kami sudah dirubah karena ada orang yang memimpin kami, membawa kami kepada Tuhan. Kira Engkau sendiri sekali lagi memberikan kekuatan kepada kami menjadi orang Kristen yang mematuhi perintah Tuhan, yang berjalan dalam kehendak Tuhan dan mengabarkan Injil, membawa orang kepada Tuhan. Dengar doa kami, berkati kami supaya kami boleh menyontoh, meneladani orang-orang yang di depan kami, yang sudah diterima oleh Tuhan, yang pernah memberikan jejak kaki yang indah menjadi contoh kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.